Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tentunya pemirsa Antv dimanapun berada, terutama yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Di mana pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam program Bincang Tokoh bersama saya MZ Ardi Winata. Dan di mana program ini merupakan sebuah program yang tentunya akan menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang tentunya punya pengalaman yang luar biasa, punya karir yang luar biasa, dan juga tentunya punya punya hal ataupun juga intisari yang tentunya bisa kita dapatkan tentunya setelah berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang kita hadirkan. Ya, dan kebetulan untuk kesempatan kali ini hadir bersama saya di sini tentunya ada Bapak Andi Rudi B. Masaresung yang merupakan salah satu tokoh asal Sulawesi Selatan yang kebetulan sudah hadir di studio. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selamat siang, sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah jadi Bapak Andi ini merupakan Ketua Umum ya Pak ya, Federasi Hoki Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Betul sekali, yang saat ini mungkin akan persiapan menuju PON 2021 di Papua, begitu Pak? Amin, amin. Siap. Siap. Nah, tapi nanti sebelum tentunya kita berbicara lebih jauh mengenai baik itu karir di hoki ya Pak ya, ataupun juga mungkin karir di sebagai pengusaha maupun juga di organisasi, terlebih dahulu kita akan coba sedikit memperkenalkan profil dari beliau. Mungkin Pak Andi boleh dikenalkan terlebih dahulu, misalkan kayak semacam masa kecil Pak Andi itu seperti apa sih gitu kan? Apakah mungkin waktu ketika berada di daerah Makassar katakanlah seperti itu, apakah mungkin Bapak nakal gitu atau gimana gitu? Alhamdulillah, ya terima kasih. Siap. Jadi alhamdulillah saya lahir di sebuah kabupaten, persisnya di Kabupaten Bone, di sebuah desa, tapi di tengah kota Bone, itu desa Bukaka namanya. Bukaka. Di mana Bukaka itu tempat lahirnya Pak Yusuf Kalla. Daerah saya kecil ya seperti anak-anak biasa yang lainnya lah, bahwa saya ini ya kalau dibilang nakal, alhamdulillah sederhana tidak nakal. Saya kebetulan di depan rumah itu masjid, dari setiap saat kita mendengarkan apa yang azan dikumandangkan. Masjid Raya besar di Bone itu pas di depan rumah saya, di mana saya dilahirkan. Baik. Jadi Mas dari kecil paling nakal ke masjid ya Pak ya mainnya? Alhamdulillah betul itu. Saya paling nakal lari-lari ke masjid. Ya, sempat juga mungkin sendalnya orang hilang, kita dapat sendiri kan itu. Sendal hari Jumat hilang, itu salah satunya sebenarnya. Baik. Nah, berbicara mengenai soal keluarga mungkin Pak Andi ini, apakah Pak Andi terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana kah, atau mungkin sudah berada ketika waktu masa kecil seperti apa begitu Pak? Alhamdulillah ya, kalau saya di Bone itu termasuk keluarga besar. Orang tua saya namanya Masaresung itu, Andi Basok Masaresung itu ya salah satulah mungkin keluarga besar dari Bone. Ya, kami hidupnya ya sederhana aja, seperti orang-orang lain, bahwasanya kita ya senantiasanya kalau soal kehidupan ya orang tua saya berdagang dulunya itu seperti sekarang kayak showroom gitulah. Jadi jual beli motor dari Makassar bawa ke Bone. Nah, mereka lakukan itu ya sama dengan apa yang ada sekarang, tapi beliau meninggalnya terakhir itu dia sempat di Jakarta berdomisili orang tua saya. Oh, di Jakarta. Sempat di Jakarta tahun dia 15 tahun lalu. 15 tahun lalu, baik. Balik dan meninggal di Bone. Di Bone, siap. Nah, mungkin kalau misalkan Pak Andi dari berapa bersaudara begitu Pak? Oh, saya sebenarnya 7 bersaudara. 7 bersaudara? Ya, 8 itu kakak saya meninggal, saya anak kedua jadi anak tunggal. Sisa kami sekarang bertiga. Ya, satu ada di Jambi, satu masih ada di Bone. Masih ada di Bone. Laki-laki semuanya. Laki-laki semuanya berarti Pak. Baik. Nah, mungkin Pak Andi boleh cerita sedikit mengenai masa kecil, terutama bagaimana perjuangan masa sekolah sampai dengan akhirnya Bapak mungkin berkuliah seperti itu Pak? Mungkin di SD mana, SMP mana, seperti itu. Mungkin kira-kira adakah lika-liku kehidupan yang bisa diceritakan mungkin kepada pemirsa Antv begitu Pak? Alhamdulillah itu saya tamat SD di sebuah SD yang namanya SD 3 Tak di Kabupaten Bone. Selesai itu saya masuk SMP. SMP saya itu SMP 1 tahun 84. Saya tamat SMP 1 Watampone. Dari SMP 1 Watampone saya masuk ke SMA 1 Watampone dulu awalnya 1 tahun. Saya hijrah ke Makassar.
pindah sekolah. Jadi waktu SD, SMP itu ya memang melengket betul dengan keluarga di Bone. Setelah SMA baru seperti merantau ke Makassar. Jadi Makassar saya jadi SMA 1 tahun 87 itu dengan sahabat-sahabat SMA namanya Semansa Makassar. Dari situ saya sempat menjajakan diri juga masuk salah satu akademi TNI nasional, tapi saya gagal, tidak sempat di tahun 87 itu. Sempat saya di Malang 1 tahun. Di Malang dari 1 tahun di Malang, saya lakukan sesuatu, balik ke Surabaya, dan selesai juga kembali ke Makassar. Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar, STM. Jadi perjalanan hidup saya itu memang sangat, ya boleh dikatakan mulus, boleh dikatakan tidak mulus juga. Saya orang kaget mungkin kalau saya sampaikan saya sempat jual telur. Oh, sempat jual telur, Pak? Iya. Masa saya KKN. Saya masa KKN itu di Maros, tinggal dengan saudara keluarga. Saya bawa telur ke Makassar di saat pagi-pagi subuh dan balik lagi khusus. Saya KKN waktu itu di salah satu bank karena saya perbankan kuliahnya, yaitu namanya Bank Perniagaan. Jadi jam 8 saya harus ada di Bank Perniagaan. Jadi setelah sholat subuh saya harus antar telur ke Makassar untuk ke pasar-pasar. Ke pasar-pasar. Alhamdulillah. Baik-baik. Itu berarti berjalan berapa lama tuh selama KKN itu? Ada KKN berapa itu bulan? 3 bulan. 3 bulan Pak jualan Ya, telur ya? lebih ya. Untuk bagaimana teman-teman juga bisa kompak di dalam hal di rumah, kalau soal makanan terus sudah beres, kita aman sudah makanan sudah alhamdulillah. Iya. Tapi memang itu motivasinya adalah sebagai bentuk ingin dapat tambahan uang kah Pak, atau mungkin ingin belajar berdagang begitu? Nah, itu salah satu motivasi pertama saya harus lakukan ini. Artinya kalau bahasa sekarang, biar teman-teman ini sinergi, tidak susah lagi untuk soal makanan. Oh, baik. Nah, saya juga dapat rezeki kan, belajar berdagang. Betul. Jadi emang biar kompak lah gitu Pak ya, biar tidak terlalu mengandalkan mungkin dari orang tua. Baik. Wah, luar biasa sekali ya, dari masa kecil aja kita sudah bisa bisa dikatakan mendengar kisah yang luar biasa dari Pak Andi ini. Dan tentunya untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali tentunya di segmen selanjutnya, tentunya setelah pariwara berikut ini. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali lagi tentunya dalam program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Bapak Andi Rudi B. Masaserung, di mana Mas Resung, siap, mohon izin Bapak. Di mana tadi kita sudah mendengar kisah masa kecil ya, sedikit mengenai perjuangan beliau ketika masa SD sampai dengan kuliah yang juga harus sedikit bisa dikatakan berdagang seperti itu Pak ya. Nah, terus Pak Andi, saya tertarik berbicara mengenai soal setelah Bapak lulus kuliah ini kan. Saya sedikit baca biografi kalau misalkan Bapak ini punya usaha di Jambi, tapi sebelumnya ke Jakarta dulu begitu Pak ya. Nah, itu mungkin boleh cerita sedikit bagaimana cerita Bapak merantau ke Jakarta dan apa yang lakukan di Jakarta ini begitu Pak. Jadi saya terlahir di Bone itu ke Makassar tahun 84, tahun 91 itu di Jakarta. Saya ikut karena orang tua saya yang laki-laki kebetulan ada di Jakarta. Jadi Andi Baso Masaresung itu orang tua saya yang laki-laki. Rohani dan Taina itu ibu saya. Jadi dia bolak-balik sini. Saya istilahnya menyusul lah ke Jakarta. Menyusul ke Jakarta dari banyak hal yang saya pernah dapatkan ke Jakarta itu. Pertama saya bertemu toko. Toko yang saya sangat kagumi juga, salah satunya itu selain dari Pak Yusuf Kalaule, itu toko Golkar namanya Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung ini salah satu toko yang saya sangat kagumi. Saya sempat waktu dia menjadi Menpora waktu itu, Menteri Olahraga, saya datang ke kantornya dan saya meminta ke beliau, Pak Menpora, saya ini mau kuliah, punya kemampuan, tapi tidak punya finansial. Oh, bagaimana mau bisa kuliah? Dia tertawa waktu itu. Bagaimana bisa kuliah tanpa duit? Saya bilang ada jalannya. Kalau Pak Menpora rekomendasi saya, berarti saya bisa kuliah di mana saja. Beliau berikan. Selesai saya kuliah, saya ke Jakarta, saya ketemu beliau lagi, dan disitulah dia katakan, kamu seperti anak saya. Ya Insya Allah Pak, saya di Jakarta.
hiduplah saya dan saya bekerja di salah satu orang tua. Itu nama perusahaannya PT Andipa Jaya Raya. Itu orang tua sambung daripada Pak Andi Malarangan. Oh, baik. Jadi Pak Andi Malarangan nama orang tua sambungnya itu Pak Andi Yunus. Saya kerja di situ mungkin setahun. Dari situ saya kerja di salah satu perbankan. Itu lembaga keuangan namanya MBF, Malaysia Borneo Finance. Mungkin pernah dengar kartu kredit dengan MBF apa dan lain. Saya sempat kerja di situ kurang lebih 2 tahun. Dan liku-likunya ya berjuang, tetap saya naik bus kemana-mana. Dan istilah teman-teman dulu, kami ini kelas teh botol. Kelas teh botol apa tuh Pak? Kelas teh botol itu istilahnya setelah kita naik bus dan kita teriak, kiri bang, kiri, ya begitu turun langsung minta teh botol. Oh gitu. Jadi kami ini pernah jadi kelas teh botol istilahnya. Nah, kami teh botol itu hobi kami dulu sangat. Sudah minum teh botol sudah puas rasanya. Nah, dari situ saya kerja di salah satu showroom. Dari showroom karena saya berpikir saya harus punya kendaraan. Betul. Ya, jadi saya kerjalah di showroom. Di showroom. Setelah itu saya menikah di Jakarta. Di saat-saat itu saya menikah dengan salah satu mantan pacar saya, sekarang jadi istri. Jadi istri mantan pacar, baik. Itu pramugari. Oh, pramugari Pak? Kenal di pesawat berarti? Ya, dia banyak kenal orang di pesawat. Oh gitu. Saya tidak kenal di pesawat. Saya dipertemukan oleh Allah. Ya, saya menikah. Setelah itu tahun 2000 itu saya menikah. Ya 99 ya. 2000 menikah. Dikaruniai 2 orang anak. Sekarang anak saya sudah di Brawijaya. Di Brawijaya. Dia ambil politik. Salah satu itu di Muhammad Rizkyullah namanya, panggilannya Eca. Dia sekarang sudah tugas akhir. Nah, banyak liku-likunya karena mertua saya orang Jogja. Baik. Mertua saya orang Jogja, salah satu pendiri TNI, dan saya harus berjuang menghidupi anaknya. Ya, bekerja di salah satu bank. Dari situ ya saya dikaruniai anak 2. Iya, baik. Itu tahun 2000-an begitu Pak? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Nah, lalu setelah dari Jakarta kan saya juga sempat baca biografi Bapak lalu akhirnya punya usaha di Jambi. Itu bagaimana ceritanya begitu Pak? Dan usaha apa di sana gitu? Jadi perjalanan yang namanya usaha ya memang Allah sudah tentukan lah. Ikhtiar saya memang ke Jakarta itu namanya anak perantau harus berhasil. Saya sempat di zaman teman-teman perjuangan aktivis, saya juga masuk di politik. Di 2010 itu saya malah bersama beberapa teman termasuk alhamdulillah Morar Sirait, termasuk Egy Sujana dan Anies Baswedan. Di 2010 itu di salah satu media ya dia sampaikan bahwa The Rising Star Indonesia 2010 itu ada 10 orang. Kami di situ ada mungkin Pak Anies Baswedan. Tapi salah satu majalah ya. Majalahnya itu Man Obsession. Saya tertarik di situ, ya saya ikut di dunia aktivis dan politik sambil juga bekerja. Usaha sampai ke Jambi itu ya inilah takdir Allah, kehendak Allah, karena saya sempat juga ikut bekerja dan berusaha di Jakarta itu ada yang namanya dulu Otonomi Indonesia Expo di tahun 2000 dan 2001. Dan Indonesia itu ownernya itu Apkasi, Adeksi dan APPSI. Kami di situ buatkan mereka bayar meeting, pertemuan, sampai bahkan kami buat 2-3 kali ya di Monas pertama, seluruh Indonesia, dan setelah itu di Bali, Indonesia kedua pas tepatnya bom Bali itu. Jadi saya pas ada di Bali itu pas 2002 berarti Pak. Nah, ini yang saya lakukan sehingga saya dari 2004 saya hijrah ke Jambi. Jambi itu salah satu hijrahnya mungkin rezeki Allah turunkan ke sana. Saya bersyukur sekali ya kepada Allah, saya dibimbing oleh sahabat-sahabat. Saya hijrah ke Jambi tahun 2004 awalnya, buka yang namanya perkebunan. Kuasa direksi khusus perkebunan itu PT Tebo Indah. Jadi salah satu kebun
di Kabupaten Tebo pemekaran dari Muara Bungo dulu. Nah, kami buka dan disitulah saya mulai berlama-lama di Jambi, ikut sebagai ya salah satu pencetus untuk kebun PT Tebo Indah ini. Dan uniknya PT Tebo Indah ini kenapa pemerintah memberi HGU cepat? Karena kami sistemnya bukan inti, bukan plasma. Jadi tidak ada inti, tidak ada plasma. Kami bagi hasil. Hasil yang dibagikan bukan bukan lahan. Jadi lahan tetap milik petani. Hasil yang dibagikan. Wah, support pemerintah sangat luar biasa. Saya berterima kasih banyak emang di zamannya Pak SBY waktu itu, sehingga HGU itu bisa keluar. Sekarang sudah di manajemen bukan saya lagi. Saya kembali ke Jakarta dan manajemen dengan teman-teman sepakat dialihkan salah satu perusahaan. Baik, kurang lebih seperti itu Pak ya. Baik, nah pemirsa Antv, waduh luar biasa sekali ya. Jadi kisah suksesnya sudah mulai kita gali nih mulai tadi dari Makassar, lalu sempat juga ke Malang, ke Surabaya, ke Jakarta, dan akhirnya ke Jambi. Nah tentunya nanti kita juga akan berbicara atau juga ngobrol dengan Pak Andi mengenai soal bagaimana beliau bisa masuk ke beberapa organisasi begitu Pak ya. Termasuk juga nanti bisa dikatakan menjadi ketua hoki Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan, soal mohon izin. Nah, jadi kita nanti akan ngobrol kembali tentunya untuk pemirsa Antv, jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini, kita akan kembali lagi. Baik pemirsa Antv, kita kembali bersama dalam program Bincang Tokoh yang kembali tentunya menghadirkan Pak Andi. Masih tentunya ya kita ngobrol-ngobrol. Tadi sudah cerita sedikit mengenai kisah sukses perjuangannya di Jambi yang akhirnya kembali lagi ke Jakarta begitu Pak. Itu tahun berapa Pak balik lagi ke Jakarta Pak? Jadi usul Jambi itu kami, saya bolak-balik. Saya tetap bolak-balik setiap bulan. Karena saya memang moral itu sudah saya sampaikan ke salah satu masyarakat Jambi bahwasanya insya Allah ini jadi beban kan khusus untuk apalagi usaha. Jadi saya masih bolak-balik. Baik. Ya Jakarta ini ya itu tadi anak dan keluarga di sini. Baik. Nah, mungkin boleh cerita sedikit Pak Andi, saya sempat baca profil bahwa Bapak juga ini masuk Persatuan Pekerja Muslim Indonesia ya, dan juga berhasil menduduki posisi sebagai sekjen begitu Pak. Betul. Nah, itu boleh cerita mungkin di tahun berapa dan seperti apa prosesnya begitu Pak? Jadi saya jadi sekjen PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia itu di tahun 97 ya, 97. Setelah itu reformasi masih ya. 98 di zaman Pak SBY awal, saya masih sekjen PPMI. Jadi perjalanan menuju sekjen PPMI itu saya bersahabat dengan abang itu Egy Sujana. Baik. Beliau adalah founding father-nya PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Ya, saat itu ada peralihan khusus untuk kepengurusan dari saudara kita Saganda Nenggolan. Dari Saganda beralih ke Arfan. Arfan lah dia presiden PPMI, saya sekjen PPMI. Di perjalanan itu, ya itu selalu saya katakan nikmat itu insya Allah. Saya banyak melihat sahabat di pejuang-pejuang, katanya demokrasi jalanan, mereka akan menegakkan apa, dan saya banyak belajar dari situ, sehingga global kita lihat bahwa Indonesia ini memang masih perlu orang-orang seperti mereka mengkritisi bagaimana pemerintah, bagaimana ruhnya bisa dijalankan bagus, karena menjadi demokrasi jalanan itu perjuangannya sangat luar biasa. Pertama taruhannya mungkin karena Allah masih melindungi, ya jelas nyawa. Kedua taruhannya kalau tidak di penjara. Nah, ini teman-teman lakukan itu suatu menjadi semangat. Sebenarnya saya sampaikan di sini, mereka lakukan dengan ikhlas, niat amal ibadah, bukan melakukan bahwa bagaimana nanti dia bisa masuk di DPR, menjadi legislatif, bagaimana mengkontrol pemerintah. Saya akui persis, tahu persis jiwa mereka, bahwa mereka itu sebuah niat tulus. Amal ibadah supaya ada kontrol pemerintah. Kontrol pemerintah dalam arti kata, ya kalau dia tidak di realnya mungkin dia ingatkan. Yang bagus pemerintah jelas terima, yang tidak bagus mungkin diabaikan.
Wah, di situ saya banyak belajar ya dari PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim, karena saya tahu persis yang menjadi ikonnya adalah pekerja Muslim. Pekerja Muslim tidak sedikit di Republik ini. Nah, saya sempat ke beberapa negara dengan adanya PPMI. Jadi setiap tahun itu kami diundang ILO, International Labour Organization, baik. karena PPMI ini terdaftar. Dan kedua, sempat waktu itu, waktu pelantikannya Kevin Rudd di Australia, PPMI itu diundang khusus untuk datang. Jadi United States Australia mengundang yang namanya PPMI untuk menghadiri pelantikannya. Di suatu segmen saya sempat lalui juga itu dalam kehidupan saya. Memang di umur saya sekarang ini di atas 50-an, ya perjalanan hidup sangat luar biasa, Pak. Jadi konkret saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk anak cucu saya dan saya dan teman-teman. Karena kami ini berjuang, utamanya saya setelah umur segini tahu persis bahwa ikhlas itu yang luar biasa. Bekerja ikhlas, menggapai ridho ilahi, itu yang selalu saya sampaikan. Siap, bekerja ikhlas begitu Pak ya, luar biasa sekali kuatnya. Nah memang kalau misalkan untuk di PPMI sendiri, Pak Andi ini berapa lama menjadi sekjen begitu Pak? Saya 3 tahun ya. 3 tahun ya, baik 3 tahun menjadi kurang lebih 3 tahun ya. Dan mungkin seperti itu tadi targetnya itu adalah mengontrol pemerintah supaya kalau misalkan mungkin ada kebijakan yang kurang mengenakan di rakyat diingatkan begitu Pak ya. Kalau misalkan memang yang bagus berarti diteruskan. Nah memang kalau misalkan untuk anggotanya sendiri ada berapa Pak yang tercatat begitu di PPMI ini? Jadi PPMI ini sebenarnya mungkin Bapak agak bisa kagum ya. Karena PPMI ini salah satu punya di luar negeri. Oh, punya di luar negeri? Wah, luar biasa sekali. Malaysia itu ada, PPMI Malaysia. Iya. Ada di Saudi Arabia, PPMI. Baik. Jadi ada beberapa negara ya, kalau kita bercerita soal Muslim, negara Muslim, ada PPMI. Ada PPMI. Serikat Pekerja PPMI. Saya di zaman saya itu salah satu yang mempilotkan yang namanya Great Reaper Indonesia. Tapi ya kita ini berjuang untuk buruh, itu berjuang untuk buruh itu sangat miris memang. Tapi itulah keikhlasannya teman-teman berjuang. Sampai sekarang Malaysia itu sangat luar biasa besar. Salah satu di kalau di Malaysia itu di Johor. Di Johor. Itu luar biasa. Sampai detik sekarang pun masih mereka eksis. Itu mungkin salah satu. Baik, berarti anggotanya sudah tersebar di beberapa negara begitu Pak ya untuk PPMI ini begitu ya. Nah, berarti sampai saat ini juga masih aktif begitu Pak ya, walaupun mungkin Bapak sudah tidak jadi sekjen tapi masih beraktif di organisasi tersebut begitu. Saya masih di salah satu dewan suruh lah. Sahabat-sahabat kita di sini. Baik. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Nah, tentunya nanti setelah ini kita akan berbincang mengenai soal Pak Andi ini pulang lagi ke Makassar. Mungkin sebetulnya bolak-balik Pak ya, tapi mungkin ada hal yang dilakukan ketika sudah sukses di Jakarta dan juga di Jambi, mungkin ada yang dilakukan di Makassar tentunya untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar maupun juga di Makassar seperti itu. Nah, nanti kita akan kembali lagi tentunya pemirsa tetap di Bincang Tokoh Antv. Baik pemirsa Antv, masih kembali di program Bincang Tokoh tentunya bersama dengan Bapak Andi Rudi B. Masaresung, di mana tentunya pada kesempatan kali ini kita tadi sudah berbicara mengenai soal kisahnya waktu masih kecil, terus juga saat kuliah, lalu merantau ke Jakarta dan akhirnya punya kesuksesan juga di Jambi, yang tentunya Pak Andi ini juga tidak melupakan kampung halaman begitu Pak ya. Nah ini berbicara mengenai soal karirnya sekarang, Pak Andi ini sekali lagi merupakan Ketua Umum Federasi Hoki Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih pada akhir tahun kemarin kurang lebih ya, akhir tahun 2020, yang dimana mungkin saya juga penasaran ini berbicara mengenai soal hoki, mungkin apa motivasi Pak Andi untuk bisa dikatakan ya termotivasi lah untuk menjadi Ketua Umum Hoki ini, dan memang seperti apa hoki itu di mata Pak Andi begitu Pak? Jadi saya semua alhamdulillah ya, ini semua karena karunia Allah ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Mungkin jiwa saya, memang saya olahraga. Ya, dulu saya main di waktu kecil itu dan pernah kena stick, namanya sticknya tapi bukan hoki. Bukan hoki. Stick softball. Oh, saya sempat jadi catcher di softball di waktu masih SMP. Siap.
Dari situ perjalanannya mungkin ada beberapa bola apa dan lain-lain olahraga. Iya. Saya terpanggil jiwa saya di kontak teman sahabat saya yang kebetulan pengurus hoki. Iya. Dia sampaikan, Pak Andi, kami mau calonkan diri untuk pengurus hoki di Sulsel. Saya sampaikan, insya Allah saya ikhtiarnya bagus, Iya. ya. Tapi saya minta tolong saya biar tidak ragu dan ini saya beri waktu. Iya. Beri waktu ya. Saya bilang saya minta petunjuk dulu lah, minimal istihara saya. Seperti itu. Jadi saya istihara, saya sampaikan dalam seminggu kurang lebih ya 10 hari saya sampaikan. Oke, kalau memang betul itu mau dilaksanakan rapat umumnya untuk hoki dan mencalonkan saya. Kalau ada calon lain saya tidak usah ikut di dalamnya. Saya bilang, wah tidak ada. Saya sampaikan ya kalau tidak ada, insya Allah karena ini kan menyangkut saya punya domisili mau ada di Makassar, keluarga dan Makassar. Ya saya harus ke sana. Dan pasti hampir setiap minggu atau sebulan sekali minggu saya harus sudah memperhatikan. Gitu. Karena satu hal yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ini stick hoki baru, niatnya saya pengurus kan, apalagi pegang hoki. Tapi niat saya bulat dengan seluruh shareholder hoki di Sulawesi Selatan itu, utamanya saat sekarang ini ketua DPR provinsi itu sangat mendukung hoki untuk hoki perempuan dan sahabat-sahabat di pengurus. Saya sampaikan, saya insya Allah mari kita sama-sama memanajerial. Saya memanajerial ini hoki. Walaupun saya bukan pemain hoki, tapi kita manage sebagus ini hoki bisa berprestasi. Utamanya khusus untuk Sulawesi Selatan. Bagaimana terbentuknya pemda daerah, khusus Sulawesi kabupaten kota. Nah, itu kita mulai bangkit dengan kepengurusan yang baru. Itu niat saya dari awal kenapa saya masuk di hoki. Dan hoki ini sangat menarik sebenarnya. Kagetnya saya setelah saya lama mempelajari dan melihat hoki ini mirip-mirip salah satu cabang olahraga yang sangat luar biasa dan hampir mirip-mirip karena pakai stick ini mahal olahraga mahal. Jadi ini kelasnya lain dibanding dengan olahraga lain. Bukan saya sampaikan apa ya, cabur-cabur lain itu ini 11 orang dan 15 orang dan 15 orang dengan cadangan ya. Seperti bola. Tapi bolanya kecil, tapi pakai stick. Dan sangat menariknya ya harus di-manage bagus karena tidak mudah anggarannya. Betul. Jadi hoki ini salah satu olahraga mahal menurut saya. Nah, disitulah saya sampaikan teman-teman pengurus kita memanage. Bukan karena kita pemain hoki, kita manage bagaimana pemain-pemain hoki atau yang namanya juga olahragawan hoki ini bisa berprestasi. Kita manage bagaimana mereka berprestasi. Kalau untuk jadi pemain kan saya tidak mungkin jadi pemain. Nah, di situ saya sampaikan juga dukungan ke ketua DPR provinsi, ketua DPR sangat mendukung hoki perempuan. Kami masuk pelatnas dan hoki ini bisa ikut di PON. Papua. Jadi pembukaan tanggal 2 Oktober, insya Allah 2 tim, tim putra putri hoki ini dalam sejarah pertama kali masuk PON. Untuk putri. Untuk putri, Pak. Jadi putra itu sudah alhamdulillah sudah sering juara. Langganan lah kalau sudah pernah juara. Tapi kali ini tim putri pertama kali semenjak sejarah hoki ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu yang sangat saya banggakan dan kagum dengan sahabat-sahabat yang pengurus yang baru, plus dengan pemerintah kota, provinsi Sulawesi Selatan utamanya. Baik. Jadi pertama kali dalam sejarah tim hoki perempuan ini lolos PON begitu Pak ya di Sulawesi Selatan. Baik. Nah memang seperti apa sih latihannya Pak sampai akhirnya target itu bisa tercapai? Apakah mungkin dari Pak Andi selain manajerial juga ada katakanlah mungkin dari segi latihan atau mungkin rekrutmen dari daerah-daerah begitu Pak di Sulawesi Selatan? Oh ya, alhamdulillah tepat sekali apa yang dikatakan Bapak tadi itu yang kami lakukan. Pertama itu animo dan semangat.
Jadi saya mungkin tidak bagus kalau saya ungkapkan di sini. Iya. Jelas latihan hampir tiap hari mereka. Baik. Jadi kekaguman saya utamanya putra dan putri, Bapak bisa sangat kaget kalau mereka itu mencintai hoki sangat luar biasa. Baik. Karena ada dua universitas besar di Sulawesi Selatan. Iya. Namanya Unhas. Unhas Plus Hasanuddin. dengan Baik. dulu IKIP sekarang UNM. Itu menjadi salah satu mata pelajaran atau kurikulum ya. kurikulum olahraga. Olahraganya ada hoki, Pak. Ada hoki. Siap, Dan siap. mereka siap ada lapangan. Saya sangat berharap memang dengan di sini juga mudah-mudahan nantinya ada lapangan hoki yang standar internasional dibangun di Sulawesi Selatan. Baik. Kami shareholdernya nanti mudah-mudahan provinsi bisa melihat dan karena prestasi yang mereka lakukan itu, saya artinya begini, saya sebenarnya mau menahan dan sedih kalau melihat anak-anak pemain hoki ini utamanya perempuan. Iya. Bapak juga kaget. Iya. Ada salah satu hal yang sangat mungkin saya bisa sampaikan lah di sini. Pemain hoki itu dia subuh udah keluar dari rumahnya. Oke. Ada dua Iya. orang pemain atlet putri ini jam 4 subuh dia sudah keluar dari rumah. Dan dia bekerja. Sampai setelah dia kuliah dia bekerja. Iya. Yaitu kerjaan sehari-harinya kalau saya sampaikan ya, dia di dinas kebersihan. Jam 8 dia latihan. Iya. Jadi dia bekerja dulu di dinas kebersihan. Baik. Bahasa sana itu saking spiritnya. Iya, iya. Dia pingin sekali bermain hoki. Baik. Itu dia lakukan tiap hari. Oh, siap, Masya siap, Allah. luar Ini biasa. putri. Berarti memang motivasinya ini benar-benar luar biasa begitu, Pak ya? Ya, itu yang saya dapatkan dan dia kalau khusus untuk kesiapan fisiknya mereka sangat luar biasa. Jadi saya dengan ketua DPR provinsi itu hampir setiap saat koordinasi. Iya. Bagaimana secara political will juga mereka ikut. Bahkan hampir setiap saat ketua DPRD provinsi itu support dari segi gizi malah. Iya. Vitamin dan apa dan lain dia sampaikan. Baik, baik. Itu yang saya sangat kagum juga di Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Jadi perhatian dari pemerintah maupun juga pengurusnya all out ya Pak ya untuk atlet ini begitu ya. Baik, baik, luar biasa sekali. Nah, tentunya pemirsa Antv kita akan kembali lagi di segmen terakhir ya di dalam Bincang Tokoh setelah tadi berbicara mengenai perjuangan Pak Andi ini menjadi ketua umum hoki ya Federasi Hoki Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Nanti tentunya kita akan berbincang kembali setelah pariwara yang berikut ini pastinya. 3, 2. Baik pemirsa Antv, kembali dalam program Bincang Tokoh dan kita memasuki segmen terakhir yang sebetulnya saya merasa masih agak kurang ya untuk menggali lagi kisah dari Pak Andi ini. Tapi sayang sekali karena memang keterbatasan waktu, jadi kita berada di segmen terakhir. Nah, jadi saya penasaran banget Pak Andi ini melanglang buana kemana-mana begitu ya, ke Jakarta, ke Jambi, dan akhirnya kembali lagi ke Makassar. Nah ini mungkin ada sedikit apa ya Pak, katakanlah mungkin panggilan jiwa kah ketika Bapak harus berbakti lagi untuk kampung halaman atau bagaimana? Mungkin ada target ke depan kira-kira jadi pemimpin daerah begitu di sana begitu Pak? Alhamdulillah ya. Semua ini kan sudah diatur oleh Allah dari sebelum kita dilahirkan. Jadi mungkin salah satu bentuknya ya panggilan jiwa juga ya. Jadi setiap manusia itu ada histori dan perjalanannya itu udah pasti. Saya kembali ke Sulawesi Selatan itu tidak terlepas dari histori itu. Orang tua saya asli sana, ibu bapak. Yang kedua saya juga pingin melihat bagaimana Sulawesi Selatan ini, seperti pertanyaan terakhirnya bahwa ada political will-nya bapak masuk ke sana. Saya kalau Allah mengarahkan ke situ dan berkehendak, kenapa tidak? Ini sebuah perjalanan. Siap, baik. Tidak terlepas dari semua apa yang banyak yang saya lakukan di luar Sulawesi. Siap. Tidak terlepas di mana Allah berkehendak saya kembali lagi ke Sulawesi Selatan itu, dan orang Sulawesi Selatan pun saya tadinya berpikir sudah masih banyak nggak keluarga saya? Iya. Alhamdulillah masih banyak.
Jadi mungkin Bapak sudah kenyang pengalaman di luar, balik lagi ke Sulawesi Selatan, pengen membangun Sulawesi Selatan begitu mungkin Pak ya? Itu salah satu mungkin bentuk kalau bercerita political will ya. Tapi saya ya itu tadi ya kita kembalikan apa yang Allah kehendaki. Saya di sana bisa berbuat baik, utamanya niat. Karena kenapa? Segala sesuatu itu dilandasi niat awal. Jadi niat awalnya kenapa saya di Sulawesi Selatan ya dibukakan jalannya, pintunya melalui hoki. Baik. Nah, tapi tidak terlepas dari political, perjalanan hidup ini kan Allah yang atur. Nah, saya selalu berpegang di situ. Tidak banyak yang saya punya, bahkan mungkin tidak punya apa-apa. Belum bisa memberi sesuatu yang besar, apalagi kecil kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Ini hanya sebuah bentuk pengabdian sosial, menjadi ketua hoki. Siap. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan banyak generasi kita dari Sulawesi Selatan yang merantau, karena Sulawesi Selatan itu punya bentuk karakteristik tersendiri. Kenapa mungkin di dunia nasional, internasional, karena ada bentuk kesatuan kala dia meninggalkan daerahnya. Itu yang saya lihat ya. Bentuk persatuannya sangat kuat. Terbukti dengan adanya salah satu organisasi sosial kepunyaan Sulawesi Selatan itu namanya KKSS. KKSS ini sangat kuat sampai luar negeri, bahkan sampai Amerika kan, ke New York sana. Jadi inilah yang salah satu bentuk yang menurut saya kenapa orang-orang Sulawesi Selatan itu kiprahnya sangat luar biasa. Yang dia malu kalau masih biasa-biasa. Gitu. Dan kalau sudah luar biasa, mereka bersatu. Nah, itu dia. Mantap. Baik. Nah, tapi kalau misalkan melihat soal kondisi Sulawesi Selatan sekarang ya, mungkin Pak Andi itu seperti apa, Pak? Apakah terutama mungkin dari sisi katakanlah mungkin kalau misalkan kita berbicara hoki, dari sisi hokinya Pak, sejauh ini seperti apa gitu? Adakah mungkin target untuk peraih emas di PON atau pandangan umum lah tentang Sulawesi Selatan seperti apa begitu, Pak? Jadi Sulawesi Selatan kalau dari segi olahraga, utamanya hoki, ya kita berharap, saya berharap adik-adik pemain hoki atau generasi hoki ini bisa meraih yang terbaik untuk di PON nantinya. Ya kita berharap, saya sangat berharap meraih emas ya di hoki nanti. Di hoki nanti PON ya. Berarti persiapan sudah sejauh apa Pak sampai sekarang? Kan ini kita kurang lebih tinggal 1 bulan lagi ya untuk menuju PON. Betul, kurang lebih ya. Itu sudah sejauh apa begitu Pak? Jadi persiapannya dari KONI pun ya sangat mendukung. Persiapannya latihan, fisik, moral, mungkin dukungan material juga dari pemerintah provinsi. Siap. Jadi persiapan apapun yang dia lakukan, saya selalu sampaikan bahwa ya itu tadi semangat dan niatnya. Kalau niatnya mau dapat emas, latihan betul-betul sambil berdoa. Insya Allah kita dapatkan emas di PON. Baik, Papua, luar biasa. Oke, baik Pak Andi, mungkin terakhir boleh memberikan sedikit apa ya, katakanlah entah itu kata mutiara atau mungkin motivasi Pak untuk pemirsa Antv supaya menjadi inspirasi, bisa menjadi orang sukses lah Pak, terutama mungkin dari Pak Andi seperti apa? Adakah mungkin prinsip yang Pak Andi pegang sampai akhirnya bisa sesukses sekarang begitu mungkin Pak? Ya Alhamdulillah ya, kalau dikatakan sukses, saya belum ada apa-apanya sukses ini, terlalu tinggi. Saya sangat malu dikatakan saya tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang ada di luar sana. Saya masih sangat kecil sekali dari bahasa sukses. Saya masih tetap berjuang istiqomah di jalan Allah. Ya motivasi saya itu tadi, bekerja ikhlas menggapai ridho ilahi. Saya selalu sampaikan. Tapi khusus untuk Antv saya sangat kagum ini bertahan di masa-masa seperti ini. Jadi suatu TV swasta, kalau saya tidak salah lahir di 20 atau 16 tahun lalu ya? 93 Pak. Jadi lahir tahun 93, eksis sampai sekarang. Karena kenapa? Tidak mudah untuk yang namanya media eksis. Saya selalu sampaikan teman-teman media itu kalau tidur bukan media. Karena kenapa? Media itu 1 kali 24 jam dan kalau dia diprogram, setiap detiknya punya program. Karena kenapa? Media itu adalah dunia. Kenapa? Yang bisa mempengaruhi dunia itu buset yang namanya duit apa ini media. Karena media
Bisa. Di mana-mana ada. Siap, betul. Bahkan kita sekarang sangat luar biasa di tangan orang, walaupun dia masuk di sebuah tempat yang ini, media yang sangat luar biasa. Bangun tidur media, mau tidur media. Begitu dia tidak pegang media, ya sangat susah untuk mereka maju. Makanya saya kalau kedepannya Antv ini sangat luar biasa, sebenarnya bisa eksis. Betul, baik Pak. Untuk semangat tetap dipertahankan, bagaimana semangatnya Antv. Saya tahu persis bagaimana Antv ini punya beberapa, termasuk media online, media lain. Nah, semoga Allah mempertahankan betul ini. Dan niat baik Antv ini sebenarnya sudah kelihatan dari awal munculnya. Siap, baik. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Antv. Jadi kehadiran tokoh kita yang luar biasa, rendah hati, yang walaupun sudah sukses katanya belum merasa sukses, masih harus terus begitu. Masya Allah. Amin ya. Baik. Ya, dan tentunya untuk pemirsa Antv, terima kasih banyak sudah menonton bincang tokoh kali ini bersama dengan Bapak Andi Rudi Baso Masaresung, ya tokoh asal Sulawesi Selatan. Nah, tapi jangan lupa untuk pemirsa Antv, karena di tahun 2022 ya Pak ya, ini kita akan migrasi dari TV analog menuju TV digital. Gitu ya. Betul. Jadi jangan lupa juga untuk mulai mengganti televisinya sekarang, baik analog switch off-nya ataupun juga set box top-nya, ataupun juga mungkin bisa mengganti TV-nya digital seperti itu. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Andi Rudi atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pemirsa Antv, terutama yang berada di Sulawesi Selatan ataupun juga mungkin di seluruh Indonesia seperti itu. Dan terima kasih banyak sudah menyimak bincang tokoh kali ini. Saya MZ Ardwinata undur pamit. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.